Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat serta hidayahnya kita semua bisa bergabung di MTS Nurul Huda dalam rangka melaksanakan matsama secara virtual. Kedua, tidak lupa pula kita curahkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat kerja keras yang beliau lakukan, kita sekarang bisa menikmati hidup di zaman yang penuh dengan ilmu. Semoga kita adalah salah satu umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Kepala MTS Nurul Huda Ibu Haja Saibatul Aslamiyah MC. Yang terhormat Wakil Bidang Kurikulum Bapak Eri Kuswanti Sarjana Teknik. Yang terhormat Bapak Komarudin dan Dispita Herliana Wiryawan selaku pembina OSIS, serta Bapak Ibu Dewan Guru, tenaga pendidik dan pendidikan yang berada di lingkungan MTS Nurul Huda, serta anak-anakku peserta matsama yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, sebelum kita mulai materi matsama ini, biar lebih semangat lagi, marilah kita memberi semangat kepada teman-teman yang lainnya. Nanti apabila saya sebutkan MTS, kalian semua berkata hebat, bermartabat, Nurul Huda Jaya. Sekali lagi saya ulangi ya, MTS hebat, bermartabat, Nurul Huda Jaya. Ayo, saya ulangi ya, MTS hebat, bermartabat, Nurul Huda Jaya. Baiklah anak-anakku, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang siswa MTS Nurul Huda. Secara letak geografisnya, MTS Nurul Huda berada di daerah Cakung, Jakarta Timur, dan sebagian besar siswa-siswi MTS Nurul Huda berasal dari Cakung dan sekitarnya, seperti Sukapura, Semper, Kelapa Gading, Pulau Jahe, Pulau Gadung, dan ada juga dari Bekasi. Adapun siswa kelas 8 MTS Nurul Huda pada tahun ajaran 2020-2021 ini sebanyak 218, kelas 9 sebanyak 191. Insya Allah kelas 7 ini akan selalu bertambah dan bertambah. Selama ini yang terdata baru mencapai 130 siswa. Mudah-mudahan akan terus bertambah mencapai angka 200. Siswa-siswi peserta matsama yang saya cintai dan banggakan, tadi sebelum saya telah disampaikan tentang tata tertib di MTS Nurul Huda. Tata tertib tersebut tentunya kamu sudah pahami, karena selain tadi dijelaskan, juga kamu semua sudah diberikan tata tertib tersebut saat kamu mendaftarkan diri di MTS Nurul Huda. Tujuannya untuk apa tata tertib tersebut diberikan kepada calon siswa-siswi MTS Nurul Huda? Berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar siswa-siswi MTS Nurul Huda, tentunya
kamu mengharapkan mendapatkan pembelajaran dengan baik sehingga akan mendapatkan wawasan keilmuan yang lebih luas. Oleh karena itu, tujuan diberikan tata tertib kepada siswa MTS Nurul Huda adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar di lingkungan MTS Nurul Huda. Yang kedua, untuk mendisiplinkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar di MTS Nurul Huda. Pertanyaannya, disiplin dalam bidang apa yang akan dilakukan atau diberlakukan di MTS Nurul Huda? Yang pertama adalah tentunya tentang disiplin berpakaian. Siswa-siswi peserta Matsama setiap jenjang sekolah memiliki aturan berpakaian secara umum dan khusus. Misalnya, seragam harian wajib bagi siswa-siswi MTS Nurul Huda pada hari Senin, baju putih, rok, jilbab putih, memakai rompi, kemudian pakai tip MTS Nurul Huda bagi wanita atau perempuan. Sedangkan laki-laki memakai baju putih, celana putih, rompi MTS Nurul Huda dan topi MTS Nurul Huda. Dan seterusnya, hari Selasa, Rabu, dan Kamis sesuai dengan tata tertib yang diberikan kepada kamu, dan tolong tata tertib itu kamu simpan, kamu pegang agar kamu tidak bisa lupa dari kegiatan tersebut. Namun pada hari tertentu ada juga seragam khusus, yaitu baju muslim dan batik MTS Nurul Huda. Ini ada ketentuan untuk kapan dipakainya, sehingga kalian bisa disiplin memakai seragam-seragam yang telah ditentukan. Kalau seandainya tidak ada tata tertib, mungkin hari Senin nanti warna-warni, ada yang pakai baju pramuka, batik dan sebagainya. Inilah tujuan utama tata tertib diberikan kepada siswa, yaitu mendisiplin dalam berpakaian. Yang kedua, tujuan tata tertib itu dilakukan adalah disiplin berpenampilan. Pada saat ini marak sekali para remaja, terutama yang para gadis, dalam berpenampilan sangat luar biasa. Tidak melihat kodratnya sebagai siswa SMP atau MTS, bersolek atau berdandan secara berlebihan, memakai nikab, aksesoris dan sebagainya. Oleh karena itu, tata tertib ini tujuannya adalah untuk mendisiplinkan dalam berpenampilan di lingkungan MTS Nurul Huda. Siswa harus berpenampilan sesuai dengan aturan penampilan yang ada di MTS Nurul Huda. Seperti bagi siswa wanita atau perempuan dilarang memakai perhiasan, memakai lipstik, dan aturan mengenai rambut bagi siswa laki-laki, dan bersikap kepada teman dan guru. Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan penampilan siswa-siswi. Adapun yang ketiga, disiplin belajar. Ini yang paling utama dan diutamakan dari MTS Nurul Huda. Disiplin belajar berkaitan dengan aturan dan prosedur tentang belajar selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah atau MTS Nurul Huda. Seperti siswa wajib hadir pada jam 06.30 dan melakukan atau melaksanakan kegiatan
tadarus bersama. Kemudian sholat duha. Sholat duha dilakukan pada saat istirahat pertama, yaitu pada jam 9.00. Kemudian setelah sholat duha, barulah kalian melaksanakan kegiatan yang namanya istirahat untuk sarapan pagi, jajan dan sebagainya, ngobrol atau membaca buku di perpustakaan. Kemudian jam 9.30 kalian masuk kembali ke sport, masuk kelas masing-masing. Kemudian jam 12.00 kalian istirahat untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid. Kemudian jam 12.30 masuk kembali, dan jam 15.10 kalian sudah boleh meninggalkan kelas masing-masing atau pulang dari MTS Nurul Huda. Inilah disiplin belajar. Jadi jam 06.30 seluruh siswa-siswi MTS Nurul Huda sudah berada di kelas masing-masing. Kemudian disiplin berikutnya adalah disiplin lingkungan. Ini yang luar biasa, disiplin lingkungan. Kadang-kadang para siswa lupa terhadap kewajibannya sebagai siswa untuk menjaga lingkungan masing-masing. Disiplin lingkungan adalah aturan yang ditetapkan kepada siswa untuk mengelola lingkungan sekolah dan kelas. Mengelola lingkungan sekolah dan kelas. Seperti disiplin piket harian di kelas untuk membersihkan lingkungan kelas sebelum jam pelajaran dimulai, atau sesaat kamu istirahat, tentunya kalian jajan di kantin atau membawa bekal, dan sampahnya dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Ini disiplin lingkungan, baik lingkungan di sekolah maupun di kelas. Atau tata tertib kelas lainnya, bila saat guru sedang melaksanakan pembelajaran, siswa wajib memperhatikan dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Anak-anakku sekalian, selanjutnya tentang kegiatan di MTS Nurul Huda. Selain belajar tatap muka, KBM yang diberikan dari Senin sampai dengan hari Jumat, diberikan materi oleh para dewan guru secara tatap muka. Namun pada saat ini masa pandemi COVID-19, kita tidak bisa melaksanakan seluruh kegiatan dengan tatap muka. Namun kita bisa melaksanakan secara online seperti yang saat ini kita lakukan. Tetapi tidak mengurangi esensi pendidikan di lingkungan madrasah, khususnya di MTS Nurul Huda. Adapun kegiatan-kegiatan selama kalian belajar di MTS Nurul Huda adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan matsama. Kegiatan matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah atau masa perkenalan siswa madrasah yang baru, setiap tahun dilaksanakan di awal tahun pembelajaran seperti yang saat ini kita lakukan. Biasanya matsama dilakukan di sekolah secara tatap muka selama 3 hari. Namun pada saat ini kondisi Indonesia sedang berduka dalam menghadapi wabah virus COVID-19, sehingga kita tidak bisa melaksanakan secara tatap muka. Namun sesuai dengan SKB 4 Menteri, pelaksanaan matsama dan pembelajaran seterusnya dilakukan secara daring. Seperti saat ini kita sedang melaksanakan matsama. Ini artinya
di salah satu kegiatan yang ada di lingkungan MTS Nurul Huda. Selanjutnya, kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. MTS Nurul Huda sama dengan sekolah-sekolah lainnya, mungkin pelaksanaannya saja yang berbeda atau macam atau jenis kegiatan yang berbeda, tapi kegiatan pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI MTS Nurul Huda selalu melaksanakan dengan melibatkan seluruh siswa yang berada di lingkungan MTS. Selain kita melaksanakan upacara kegiatan pengibaran bendera merah putih, kita juga mengadakan lomba-lomba rakyat yang biasa dilakukan di lingkungan kita. Selanjutnya, kegiatan peringatan 10 Muharram. Biasanya MTS Nurul Huda setiap kegiatan 10 Muharram ini selalu mengadakan kegiatan santunan kepada yatim piatu. Setiap tahun siswa-siswi yang yatim piatu akan selalu mendapatkan santunan dari MTS Nurul Huda. Adapun bentuk jenisnya bermacam-macam sesuai kondisi dan situasi yang dihadapi. Mungkin kalau saat ini kondisinya lagi COVID-19, mungkin nanti sembakonya yang lebih dibanyakin dan sebagainya. Kemudian setelah kita melaksanakan kegiatan peringatan 10 Muharram, ada kegiatan yang namanya pemilu OSIS. Pemilu OSIS setiap tahun dilaksanakan biasanya pada bulan Oktober minggu pertama. Seluruh siswa-siswi kelas 7 dan 9 wajib memilih calon atau kandidat ketua OSIS yang dia inginkan secara demokratis. Tidak ada intervensi dari wali kelas atau dewan guru yang lainnya. Kalian diberi kebebasan secara berdemokrasi. Disinilah proses pembelajaran kita untuk berdemokrasi di sekolah. Setelah pelaksanaan pemilu OSIS, nanti kamu setelah selesai pelaksanaan ini, kegiatan seluruhnya pemilu OSIS berlangsung. Setelah itu ada kegiatan yang namanya LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Latihan dasar kepemimpinan siswa. MTS Nurul Huda selalu melaksanakan kegiatan ini selama 3 hari. Yang satu hari pemberian materi di lingkungan MTS Nurul Huda, 2 hari berikutnya berada di luar lingkungan MTS Nurul Huda. Berkaitan bersamaan dengan LDKS ada yang namanya LDKO. LDKO adalah latihan dasar kepemimpinan OSIS yang sebelumnya kita pilih secara bersama-sama secara demokratis. LDKS pesertanya adalah kelas 7 sebagai cikal bakal calon pengurus OSIS di masa yang akan datang. Selanjutnya setelah LDKS dan LDKO, kegiatan yang berada di MTS Nurul Huda ini diantaranya adalah peringatan HUT PGRI. Seluruh siswa dan siswi bersama dewan guru melaksanakan upacara bendera. Nanti petugasnya biasanya dilakukan atau diambil alih oleh seluruh dewan guru. Pengibar bendera, pembawa acara, pembawa teks Pancasila, undang-undang dan sebagainya. Nanti dewan guru MTS Nurul Huda yang akan melakukannya. Kalian sebagai peserta upacaranya saja. Biasanya dalam HUT PGRI ini kita selalu mengadakan secara meriah dan penuh dengan sukacita baik siswa maupun guru. Selanjutnya, tahun kemarin kita melaksanakan Gebiar Budaya. Nanti Gebiar Budaya ini kita laksanakan pada bulan Oktober, berkenaan dengan bulan bahasa. Biasanya kita akan melombakan berpakaian adat daerah budaya Indonesia serta masakan budaya Indonesia. Kemudian dalam budaya tersebut
gebiar budaya tersebut, kita akan mengadakan lomba puisi, menulis cerpen dan sebagainya. Insya Allah akan terlaksana. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu dari Jakarta dan sekitarnya. Setelah melaksanakan kegiatan-kegiatan pesona, siswa-siswi biasanya menghadapi semesteran. Setelah semester kita akan mengadakan kelas meeting. Kelas meeting adalah sejenis lomba kegiatan mengisi kesenggangan atau kekosongan waktu setelah kita melaksanakan penilaian akhir semester. Kelas meeting ini lombanya bermacam-macam. Tahun lalu ada yang namanya lomba tahfiz, futsal, azan, pidato 3 bahasa, kemudian futsal dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan ini seluruh peserta wajib melakukannya atau mengikuti kegiatan tersebut. Setelah kegiatan kelas meeting selesai di semester 1, kita menghadapi liburan. Nanti setelah liburan baru masuk ke semester 2 atau semester genap. Biasanya di MTS Nurul Huda peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan pada semester 2 di bulan Januari. Setelah pelaksanaan Maulid, bulan berikutnya kita melaksanakan kegiatan persami. Persami ini untuk siapa? Kemarin kelas 7 itu tadi sudah bersama, kemudian LDKS. Persami ini biasanya dilakukan oleh siswa-siswi kelas 8. Jadi kelas 7 tidak ada persami, nanti kamu pas begitu kelas 8 baru ada persami. Selanjutnya setelah kelas persami ada kegiatan namanya outing class. Sebagaimana sekolah lainnya atau sekolah-sekolah pada umumnya, seluruh siswa ada pembelajaran di luar sekolah. MTS Nurul Huda selalu setiap tahun mengadakan kegiatan outing class. Hanya tahun ini kegiatan outing class ditunda berkaitan dengan COVID-19. Insya Allah nanti akan terlaksana. Setelah kita melaksanakan kegiatan outing class, di saat kelas 9 sudah menghadapi ujian dan sebagainya, sampai ke bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kegiatan kita insya Allah selain pesantren Ramadan dan buka bersama serta sholat tarawih berjamaah, kami dari kesiswaan dan pembina OSIS berencana atau memprogramkan untuk tahun ajaran baru ini untuk kegiatan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ada kegiatan sosial, bagi-bagi takjil. Kemudian nanti ada pengelolaan zakat fitrah, yang insya Allah zakat fitrah ini dikelola oleh panitia, kemudian diberdayakan kepada seluruh siswa-siswi yang tidak mampu, akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Setelah itu baru mengadakan pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan biasanya dilaksanakan selama 3 hari. Namun pada tahun kemarin, tahun 2019-2020, kegiatan pesantren Ramadan ini ditiadakan secara tatap muka, namun secara virtual, yaitu Dewan Guru memberikan kultum, siswa-siswi wajib mendengarkannya. Mudah-mudahan tahun ajaran ini semua ini COVID-19, pandemi COVID-19 hilang dari negeri kita. Insya Allah semua kegiatan tatap muka akan kita laksanakan. Nanti setelah sholat tarawih berjamaah, baru kita menghadapi liburan di akhir tahun. Tapi sebelumnya ada kegiatan
pelepasan dan wisuda kelas 9. Biasanya pelepasan dan wisuda kelas 9 ini dilakukan di luar MTS atau di luar lingkungan Nurul Huda. Namun pada saat ini tahun kemarin tidak bisa kami lakukan karena Indonesia masih dalam darurat COVID-19. Oke, anak-anakku sekalian, untuk materi tentang siswa saya cukupkan, mengingat waktu sudah lumayan lama ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.